Halo semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan ngebahas sedikit tentang kuliah saya saat ini. Nah, sekarang saya lagi berkuliah di Universitas Terbuka Indonesia, tapi untuk UT yang luar negeri. Kalau kalian lagi di luar negeri, nah mungkin UT luar negeri bisa menjadi solusi untuk kalian yang mau belajar sambil kerja atau tinggal di luar negeri. Di video kali ini saya akan ngebahas sedikit cara waktu saya apply di Universitas Terbuka ini. Without further ado, let's get started. Nah, nama saya Tia. Saya sekarang lagi di Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi, sekarang semester 2. Pertama dengar tentang UT itu, sebenarnya saya nggak ada nyari, nggak ada rasa pingin kuliah lagi sebenarnya, udah ada selesai gitu kan ya. Tapi tiba-tiba di Instagram ada their ads, they said, UT luar negeri untuk kalian yang di luar negeri dan bisa akses kuliahnya secara online 100% dan sebagainya, ads-nya seperti itu. Lalu saya tertarik, loh ini lumayan nih. Lalu saya tanya ke suami kan, terus suami bilang, oh boleh tuh dicoba dulu. Nah, jadi saya daftar. Fortunately, pada saat itu saya sedang di Indonesia waktu daftar. Jadi, ada dokumen-dokumen yang diperlukan, saya langsung bisa mengatasinya pada saat itu. Jadi, yang pertama kita buka ini, halaman ini, admisi sia.ut.ac.id. Okay? So, after this, kita pendaftaran calon mahasiswa, terus pendaftaran hired. Nah, kita isi nih nama lengkap, tempat tanggal lahir, ibu kandung, dan sebagainya. Di sini ada jalur program RPL atau non-RPL. Kita yang kalau udah kuliah sebelumnya, terus stuck before, and then kita mau continue again, then we choose this RPL. Nah, kalau yang mau start from the first semester, ya, start dari semester pertama, kita pilih yang non-RPL. Nah, biaya admisinya 100.000. Oke. Jenjangnya kalian bisa pilih strata 1, D3, D4, dan sebagainya. Terus kalau udah pilih misalnya S1, terus pilih lagi ini apa yang mau dipilih. Terus misalnya matematika, fakultas kantor cabangnya di mana. Nah, karena kita di luar negeri, kita pilihnya yang luar negeri. Di sini, layanan luar negeri. Nah, terus kasih nomor HP kita atau WA, misalnya segini. Oke. Nah, terus email kita misalnya. Nah, terus buat pasportnya. Silakan jawab pertanyaan berikut. 4 tambah 10, 90. Oke, dan after this kita punya akun yang harus diaktifasi melalui email kita. Nah, di sini kalau yang mau diploma dan sarjana, kalau yang di sini yang mau magister atau S2 dan doktoral atau S3. Nah, seperti itu caranya. Ntar page by page-nya tinggal diikutin di situ. Terus ntar salah satu syaratnya itu kalau yang mulai dari awal kita harus kasih ijazah pendidikan terakhir dengan cap basah, artinya dilegalisir yang recently, bukan yang udah dari zaman-zaman dulu. Nah, seperti itu. Terus ntar di scan, terus di scan-nya itu di-upload di web tadi yang tadi udah saya tunjukin. Dan ada beberapa dokumen yang harus kita tanda tangani dan sebagainya. Kalau yang dari setengah perjalanan kuliah terus mau dilanjutin kuliahnya, itu harus ada you have to upload your scores before yang udah didapat sebelumnya, terus ntar diproses sama orang UT-nya. Jadi kuliah di UT itu waktu kita mau masuk gitu ya, tidak ada daftar, tidak ada what is it called, tes. Jadi kalau mau masuk UT yang untuk S1 itu tidak ada tes, kalau yang S2-nya ada. Terus karena saya pada saat itu lagi di Indonesia waktu daftar, jadi saya bayarnya langsung ke mereka, kasih kita virtual bank ya, jadi kita langsung transfer melalui bank itu ya. Nah, setelah bayar semuanya,
kita bisa mengakses yang namanya bahan ajar digital. Nah, bahan ajar digital ini karena kita di luar negeri, jadi kita tidak dikirimi buku paket dari UT. Jadi kita belajarnya pakai PDF aja. Nah, karena pada saat itu saya sedang di Indonesia, jadi saya ada kesempatan untuk beli bukunya, tapi tidak dari UT langsung. Saya beli buku-buku bekas aja, tapi yang masih bagus dan masih bisa dibaca ya. Jadi ternyata pakai buku itu lebih istilahnya gampang ya untuk belajar, kayak ada yang ketinggalan di page sebelumnya tinggal dibolak-balik gitu aja. Tapi kalau pakai PDF ada yang kelupaan di page sebelumnya, kita harus yang ngeklik dan it's a little bit complicated, but you will get through it. We have to get through it. Di sini banyak ya buku-bukunya, ada semua dari semua major. Nah, di sini beberapa buku yang udah saya punya. Bahan ajar digital ini juga bisa diakses di handphone. Bukunya itu bisa di-download. Kadang udah bayar semesterannya, buku-buku digitalnya itu nggak bisa diakses. Jadi yang kita perlu lakukan adalah telepon Halo UT, ntar ada customer service-nya gitu loh, yang bisa ngebantuin. Jadi kita bisa akses buku-bukunya yang tadi kita nggak bisa akses. Nah, karena kita mahasiswa UT luar negeri, yang mana perbedaan waktu itu cukup signifikan ya. Seperti saja saya di US dan Indonesia itu perbedaan waktunya yang di sini malam, di sana pagi. Jadi kalau masalah belajar, sebenarnya kita kan online ya. Jadi tidak se-scary itu sebenarnya. Setelah kita bayar, terus kita ntar harus menyetujui form kalau kita mau tuton. Kalau kita nggak menyetujui form tutorial online itu, ntar kita jadinya saya tuh lupa, tugas gitu aja gitu, nggak ikut tutorial. Jadi di UT itu ada yang namanya TTM, Tuton, dan TMK. Nah, TMK ini yang tadi saya bilang cuman dikasih tugas 3 kali, minggu ke-3, ke-5, dan ke-7. Jadi cuman ngerjain tugas aja, terus ujian gitu. Jadi nggak ada yang tutorial online. Nah, tutorial online ini sebenarnya juga bukan yang kita webinar atau gimana gitu, nggak. Jadi ada web gitu kan ya, si dosen ngasih kita tugas, terus di bawahnya kita tinggal jawab tugas yang dikasih sama dosen. Itu berupa diskusi atau berupa soal yang harus kita jawab, dan diuploadnya itu di web tersebut, di laman web tersebut. Karena kita, kalau misalnya saya ya di US kan ya, jadi perbedaan waktunya itu Indonesia duluan, baru US. Kalau tugas itu deadline-nya kita harus ingat kalau kita itu cepat sehari gitu. Jadi jangan mengikuti waktu kita. Jadi misalnya harus dikumpulin deadline-nya minggu malam gitu kan ya. Jadi kita Sabtu itu udah harus selesai, jangan nunggu minggu malamnya lagi gitu. Jadi kita bisa kasih waktu kalau ada yang fail or something like that. Dan UT ini mahasiswanya itu banyak sekali. Kalau menurut saya servernya udah bagus, cuman kadang-kadang dia harusnya lebih besar ya servernya, jadi lebih bisa menghandle traffic pada saat busy time. Seperti misalnya Tuton itu misalnya deadline-nya hari Minggu tadi yang seperti saya bilang. Nah, dari Sabtu ke Minggu itu udah traffic banget itu website. Jadi susah diakses. Malah kadang it's just loading, but nothing, pop up from the website. Jadi nggak ada sama sekali progresnya. Websitenya itu stuck banget gitu. Ya, kadang stucknya tuh udah bisa diperkirakan itu waktu deadline, Tuton deadline, sama maksudnya deadline tugas atau ngumpulin apa gitu deadline. Nah, itu tuh udah pasti traffic, terus yang udah macet banget. Tutonnya baru, mahasiswa baru gitu ya, mau ngakses, baru curious apa sih ini gitu ya. Jadi itu juga padat tuh. Waktu saya pertama kali kemarin, itu susah banget untuk masuk ke tutorial online-nya gitu kan. Saya udah yang, aduh gimana nih, ini. Tapi ya
2-3 days after itu bakalan bagus lagi trafficnya, jadi langgeng lagi gitu. Jadi kalau saran saya untuk yang mahasiswa baru, tunggu aja dulu, nggak apa-apa, karena tugas itu dikasih 2 minggu untuk ngumpulin. So dalam 2 minggu itu kita cari-cari aja jam yang agak lenggang-lenggang. Kalau di Indonesia ini kan jamnya jam Indonesia. Nah jadi kalau kita di sini mereka tidur, nah kita itu bekerja seperti itu. Kan kita cepet-cepet tuh upload or do something there before the server down again. Nah, kita kan di luar negeri nih. Jadi bagaimana komunikasi dengan teman sekelas atau dosen, dengan pihak-pihak terkait di UT gitu kan ya. Jadi waktu kita daftar ya, kita udah resmi gitu jadi mahasiswa UT. Terus ntar ada orientasi, itu kita bakalan dikasih email. Nah, di email itu juga dikaitkan grup WhatsApp untuk selettingan kita. Di tahun ajaran tersebut bakalan dijadiin satu di grup WA. Nah, ntar mahasiswanya ya cari-cari sendiri gimana caranya dapetin teman di situ, buat grup baru atau gimana-gimana. Nah, seperti itu ya. Atau kita bisa gabung grup UT ya di Facebook, itu banyak banget dan responnya lumayan cepat. Kalau dengan dosen saya ada yang WA oke, ada yang pakai email. Nah, jadi kemarin itu saya experience-nya, saya punya tuton itu soal kalkulus saya itu nggak muncul di saya. I don't know why. So every week I will ask my dosen itu, dan dosennya ngirimin saya soalnya lewat WA. Baik banget sih dosennya. She's good. Dan ngasih nilai juga bagus. Nilai saya A dengan ibu dosen itu. Makasih ibu. Yang susah itu apa ya? Mungkin karena UT ini kan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita nggak di kelas gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya temen deket gimana gitu ya. Kerja kelompok itu nggak ada. Jadi semuanya itu serba sendiri. Diskusi itu cari sendiri jawabannya. Nah, susah. I can't say it's hard because I've been through it. Ya, 1 semester. Karena zaman sekarang juga udah ada semua internet, tinggal diketik terus keluar gitu kan. Ya kalau nggak keluar di otak-otak sendirilah, pakai otak gitu kan supaya dapet jawabannya. Kalau misalnya bingung banget gitu ya email aja dosennya gitu biar bisa dibantu misalnya. Di tuton itu, di tutorial online itu di webnya juga ada chat. Nah, jadi kita bisa chat siapa aja di situ yang di kelas kita. Pokoknya kalau ada orang namanya di situ, kita bisa chat mereka gitu. Saya chat juga dosen-dosennya itu, seperti nanyain, Bu ini gimana, Ibu ini gimana gitu. Jadi ada yang namanya tugas ya. Kalau di Tuton dan TMK itu ada tugas, di web juga ada tugas sih kayaknya ya, tapi saya kurang tahu. Nah, tugas itu setiap minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Nah, setiap minggu ini biasanya ada webinar yang ngasih kita seperti kayak yang matematika kemarin ya. Jadi ngasih istilahnya belajar langsung gitu sama dosen, tapi bukan dosen yang dari kelas kita juga, cuman mereka dikumpulin aja, siapa yang dapat nih mata kuliah bisa gabung di webinar ini seperti itu. Tapi nggak semua mata kuliah sih seperti itu, cuman kemarin itu yang dari matematika aja. Belajar di UT itu cuman beberapa bulan ya, kayak ini bakalan di semester ini bakalan dari April, terus Juni atau Juli gitu udah ujian lagi. Jadi cuman beberapa bulan terus ujian. Pertemuannya itu cuman misalnya tuton gitu ya, cuman di website dan tidak ada yang ketemuan gitu. Ngerjain tugas, diskusi, terus ujian. Nah, kalau tuton itu nilai kita diambil dari ujian itu 70%, dan dari diskusi dan tugas yang kita kerjain tadi diambilnya 30% aja. Ujian itu kalau saya kan tuton nih dan di luar negeri. Jadi ujian itu namanya ujian online remote proctoring. Nah, seperti itu, saya lupa ingat. Ntar ada kamera HP yang connect ke Microsoft Teams, terus di laptop bakalan connect ke ada website sendiri untuk kita ngerjain ujiannya. Ujian essay, bisa ujian pilihan ganda. Nah, kemarin saya 1 essay dan 5 pilihan ganda. Dan untuk mahasiswa baru, ntar ada yang namanya SMB,
itu bakalan waktunya mengikuti waktu Indonesia. Jadi bukan waktu kita, negara kita ya, tapi waktu Indonesia. Nah, pada saat itu waktu untuk kloter saya itu waktunya dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Jadi untuk ke SMB, that time I didn't sleep at all in the night. Tapi itu berguna banget isinya, dan kita bisa nanya-nanya juga sama dosennya langsung. Secara kita susah ya ketemu sama dosen gitu kan ya, kalaupun mau komunikasi lewat email yang istilahnya nggak direct gitu kan, tapi kalau pakai yang webinar, pada ada kesempatan webinar, kita tanya apa aja yang bisa kita tanya. Pokoknya because it's free and we have to make the use of it, right? Oke guys, sampai sini dulu penjelasan saya tentang UT, cara daftar UT untuk layanan luar negeri. Dan kalau kalian juga mau daftar, kalian lagi di negara mana nih? Kasih tahu saya di bawah ya, jangan lupa. Please share and subscribe my channel. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.